Hai, selamat datang di video ini. Baiklah, hari ini saya akan membahas terkait soal SIMAK UI Pascasarjana 2019-2020 menurut pengalaman saya pribadi. Baiklah, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya ikut SIMAK UI sebanyak 2 kali di gelombang 3 SIMAK UI Pascasarjana 2019 dan gelombang 1 SIMAK UI Pascasarjana 2020. Oke, ya menurut saya SIMAK UI ini lumayan sulit, jadi harus betul-betul ada persiapan buat teman-teman untuk sebelum mengikuti tes SIMAK UI. Dalam SIMAK UI ini ada 2 jenis tes. Yang pertama itu adalah TPA dan yang kedua adalah bahasa Inggris. Dalam TPA ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tes verbal, yang kedua adalah kuantitatif, dan yang ketiga adalah penalaran. Sebelum kita mengerjakan soal SIMAK UI, sebaiknya teman-teman tahu dulu dalam mengerjakan soal SIMAK ini teman-teman harus hati-hati karena ada sistem plus minus. Jadi jangan asal jawab. Kalau bisa 70-85% lah, atau 70-90% itu teman-teman yakin. Dan tes verbal itu terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu analogi, yang kedua analogi lagi, dan yang ketiga adalah pemahaman wacana. Nah, perbedaan analogi dan analogi lagi yang saya sebutkan itu dari bentuk soalnya. Ya, dari bentuk soalnya. Untuk analogi 1 itu bentuknya seperti jari titik 2 cincin sama dengan titik-titik 2 titik-titik. Nah, bentuk analogi lagi yang kedua ini itu seperti kertas berhubungan dengan pensil, titik-titik berhubungan dengan titik-titik. Nah, teman-teman harus cari jawabannya. Cara menjawabnya sama, tapi bentuk soalnya berbeda. Pemahaman wacana. Nah, bagi teman-teman yang suka soal bahasa Indonesia, itu pemahaman wacana adalah bonus buat teman-teman. Jadi pemahaman wacana ini kita dituntut untuk memahami wacana. Saran saya buat pemahaman wacana ini, saya sarankan teman-teman buat baca soal dulu sebelum baca teksnya yang panjang. Karena untuk menghemat waktu, memahami pertanyaan itu sangat jauh lebih penting ketimbang tahu teks itu dari atas sampai bawah. Karena betul-betul menguras waktu. Jadi teman-teman sebaiknya baca pertanyaan dulu. Oke, baiklah, yang kedua. Dalam tes TPA ini itu ada tes kuantitatif. Nah, di kuantitatif itu ada banyak jenisnya. Namun saya hanya ingat beberapa dan saya sarankan buat teman-teman untuk mencatat ini agar yang dipelajari dan difokuskan ini saja, agar bebannya tidak terlalu banyak dalam SIMAK UI nanti. Yang pertama itu dari 2 kali saya ikut SIMAK itu soal deret. Iya. Deret ini ada 2 jenis. Yang pertama itu deret bilangan, yang 1, 3, 5, 6, 7 berapa dan dicari polanya, dicari 2 digit terakhir. Terus yang kedua itu deret berpola. Nah, deret berpola ini bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk bola-bola, bisa dalam bentuk segitiga, yang jelas berbentuk pola. Dan saya tekankan 2 kali saya ikut SIMAK dan ini selalu muncul. Dan teman-teman harus banyak praktis soal deret yang bertingkat 3. Karena soal SIMAK UI bukan jarang, dari 2 kali saya ikut SIMAK belum ada saya temukan itu bertingkat 2. Pribadi saya sendiri bisa bertingkat 2, tapi bisa jadi menggunakan 2 jenis bentuk, misal kali tambah atau bagi kurang atau sebaliknya. Selain itu ada soal grafik. Soal grafik ini teman-teman disuruh untuk memahami informasi dari grafik itu. Di soal kuantitatif saya menemukan soal tersebut. Jadi teman-teman bisa coba kerjain soal grafik itu. Jadi bisa jawab pertanyaan dan kemudian cek satu-satu. Terus selanjutnya soal matematika dasar. Matematika dasar ini teman-teman dituntut untuk
bisa berhitung cepat bilangan pecahan. Jadi bentuknya itu bisa banyak, bisa kali tambah kurang itu ada. Yang jelas dia pecahan, dan itu soal wajib, enggak wajib sih, 2 kali saya ikut simak dan soal tersebut muncul selalu muncul maksudnya. Jadi saya sarankan buat teman-teman latihan bilangan pecahan, bentuknya misal 0,75 itu sama dengan berapa per 3 per 4, misal 0,75 itu sama dengan 3/4. Itu teman-teman harus tahu bentuk-bentuknya biar gampang ngejumlahin koma-koma, karena banyak soal seperti itu di SIMAK UI. Selanjutnya ialah soal cari sudut yang hilang. Misal ada sudut yang diketahui 45 derajat, terus di bawahnya 80 derajat, berapakah Y, berapakah Z, itu biasa ada muncul, dan itu saya ikut terakhir di 2020 itu soal muncul. Dan yang terakhir yang saya mau tekankan itu soal cerita. Nah, soal cerita yang sering muncul itu soal tentang jarak waktu kecepatan. Itu teman-teman harus pelajarin. Terus soal mencari nilai rata-rata. Nah, itu juga muncul soal rata-rata. Nah, itu saja mungkin kalau di soal kuantitatif yang saya ingat ya. Jadi saya tekankan teman-teman kuantitatif nggak usah dijawab semua, tapi jawaban yang teman berikan itu betul, daripada dijawab semua dan belum tentu betul, apalagi dijawab asal. Jadi karena ini adalah sistem minus, sebaiknya teman-teman jangan asal jawab. Nah, dari soal kuantitatif itu yang menjadi momok banyak orang, termasuk saya, sebaiknya teman-teman hati-hati dan kalau bisa mempelajari yang saya sebutkan tadi. Memang masih ada sih dalam bentuk soal lain, tapi yang saya tekankan buat teman-teman. Terus yang selanjutnya yaitu soal penalaran. Nah, penalaran ini ada 2 jenis. Pertama itu penalaran logis, yang kedua adalah penalaran analitik. Nah, bedanya logis dan analitik, kalau logis dia mencari kesimpulan dari premis-premis. Mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan soal TPA Bappenas, latihan atau STAN itu sangat membantu buat teman-teman. Untuk soal analitik juga, jadi soal analitik ini bentuknya seperti ada orang duduk berdampingan, kemudian A tidak boleh duduk di samping B tidak boleh duduk di samping C. Nah, siapakah yang duduk paling akhir? Nah, bentuknya soal analitik itu seperti itu, menggelitik jawabnya. Terus selesai tes TPA, lanjut istirahat. Oke, setelah istirahat teman-teman akan masuk dalam tes bahasa Inggris. Nah, tes bahasa Inggris ini sama seperti tes ITP, TOEFL, cuman mereka tidak mengujiankan soal listening. Jadi yang diujiankan hanya 2, yaitu soal structure dan soal reading. Nah, soal structure ini itu jumlah soalnya 40 nomor, durasi waktunya 30 menit, plus 5 dari waktu mengerjakan soal TOEFL ITP. Dan untuk soal reading, itu waktunya adalah 60 menit, plus 5 juga dari soal TOEFL ITP. Jadi teman-teman persiapin baik-baik. Untuk khusus soal bahasa Inggris ini, teman-teman sebaiknya jawab semua, karena dalam soal bahasa Inggris tidak ada sistem minus sama sekali. Mengikuti 2 kali SIMAK UI pasca sarjana, namun percobaan pertama gagal dan alhamdulillah percobaan kedua di tahun 2020 lulus. Nah, saya doakan teman-teman yang nonton video ini lulus SIMAK UI pasca sarjana dengan sekali percobaan, tidak seperti saya. Itulah pengalaman saya mengikuti SIMAK UI 2019 dan 2020. Oke. Jangan lupa subscribe channel ini dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. See you on the next video. Doa terbaik buat teman-teman semua. Dah.